Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan pemrograman. Oke, kali ini kita akan lanjutkan lagi materi untuk pemrograman tentang exception handling. Ini memang sebelumnya tuh sebelum PBO atau yang sebelum OOP kita itu belum pernah menggunakan ini gitu ya. Cuman di dalam OOP ini karena sudah disediakan dan disiapkan, terutama dalam bahasa Jawa sudah ada dan bisa kita gunakan. Nah, langsung kita bisa gunakan exception handling ini. Jadi sebenarnya kalau kalian pernah menggunakan aplikasi, tentu saja pernah lah ya pakai aplikasi di PC atau di handphone atau apa. Nah, mungkin pernah kalian mendengar istilah yang namanya crash atau tiba-tiba aplikasinya nutup sendiri ya. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah muncul yang namanya exception ya, muncul exception dari code yang sudah kita buat. Nah, kalau exceptionnya ini tidak kita handle dengan baik ya, ini kan namanya handling itu kan kita penanganan ya, ditangani dengan baik, jadinya aplikasinya crash. Tapi kalau kita bisa tangani, nanti aplikasinya nggak jadi crash gitu ya, jadi aplikasi tetap berjalan walaupun memang ada yang error dan sebagainya. Oke, nah nanti itu materinya kira-kira akan membahas itu semua, dan nanti aku juga akan kasih contoh mungkin dari NetBeans gitu ya, jadi langsung dari bentuk code bagaimana cara membuat exception handling dalam Java itu pakainya try catch gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, jadi di dalam pengertiannya ini exception adalah suatu mekanisme penanganan error ya. Tadi aku juga sudah sempat singgung sedikit. Jadi error-error yang mungkin terjadi, nah itu harus ditangani ya, supaya tadi aku bilang aplikasinya tetap bisa jalan. Oke, contohnya adalah misalkan kita ada rumus matematika ya. Nah, pada saat kita memasukkan rumus atau variabel-variabel ke dalam rumus matematika, ada variabel yang bernilai 0, kemudian ada pembagian dengan nilai 0 misalkan. Ini yang paling mudah, exception yang paling mudah dimunculkan itu. Ya, pembagian dengan 0. Nah, kalau secara matematika pembagian dengan 0 kan tidak bisa dilakukan. Nah, biasanya itu kan muncul exception atau muncul error. Nah, itu harus di handle. Contoh kasus yang lainnya di sini juga sudah aku coba kasih ya, misalkan akses keyboard, akses CD-ROM, akses file, database. Ini adalah beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam sebuah aplikasi. Misalkan aplikasinya ini ingin mengakses sebuah file misalkan ya. Nah, pada saat diakses filenya tidak ditemukan, atau pada saat diakses filenya sedang diakses oleh proses yang lain. Nah, ini kan akan muncul exception. Atau misalkan ingin mengakses database dalam server tapi servernya menolak koneksi. Nah, kayak gitu-gitulah ya. Itu adalah error-error yang mungkin terjadi dalam sebuah aplikasi, sehingga kita sebagai developer juga harus memperkirakan. Jadi kalau kita buat sebuah code kemudian kita kayaknya ini akan menimbulkan error kalau misalkan ini, nah itu kita bisa pakai namanya exception gitu. Oke, jadi ini perbedaan dari program yang tidak menggunakan exception handling yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini yang menggunakan exception handling ya. Kalau tidak menggunakan, dia akan menjalankan perintah biasa ya, programnya berjalan. Kemudian ketika menjalankan perintah itu ya, kedua ini ditemuilah sebuah error, maka secara otomatis program akan berhenti ya, programnya berhenti aja, dan biasanya disebut dengan crash ini ya aplikasinya. Beda dengan kalau kita misalkan exit yang baik-baik gitu. Jadi kita misalkan tutup aplikasinya, kalau di Windows dengan klik tombol X gitu ya, itu lain lah. Tapi ini kalau
tidak menggunakan exception, aplikasinya menutupnya itu biasanya tidak baik-baik, jadi ya crash itu tadi. Ini kalau yang tidak menggunakan exception handling. Kalau menggunakan exception handling, ya dari step-stepnya aja sudah terlihat berbeda ya. Jadi sama menjalankan perintah, kemudian menemu error. Nah, ini bedanya. Errornya itu akan diambil atau ditangkap oleh yang namanya exception-nya itu. Jadi error yang muncul itu akan ditangkap oleh exception. Nah, ketika sudah ditangkap, ini akan dilemparkan ke proses yang lainnya yang akan menangani errornya itu. Jadi errornya ditangkap dan diproses di tempat lain lah, anggapannya kayak gitulah ya. Nanti kita akan lihat contoh atau implementasinya. Sehingga karena ini sudah dihandle dengan baik, makanya program akan tetap berjalan. Jadi program tetap menjalankan perintah selanjutnya. Ya, beda kalau di sini programnya langsung berhenti, kalau di sini programnya akan tetap berjalan. Ya, itu perbedaan kalau kita menggunakan exception handling dengan yang tidak menggunakan. Oke, jadi exception handling ini di dalam Java itu juga sebenarnya sudah banyak sekali jenisnya. Contohnya di sini aku ambil 3, misalkan arithmetic exception. Ini akan muncul ketika kita melakukan pembagian bilangan dengan 0 misalkan ya. Pembagian bilangan dengan 0 ini akan memunculkan arithmetic exception. Atau kalau kita menggunakan array, akan bisa muncul array index out of bound ketika kita mengakses elemen array yang tidak ada di dalam variabelnya itu kan. Kemarin kalau kalian sudah belajar array pasti harusnya sudah tahu ya. Jadi arraynya itu isinya kan ada batasannya. Misalkan array dibuat 5, ketika kita mau akses indeks ke 6 atau ke 7 gitu ya, akan muncul index out of bound ini. Atau number format exception terjadi ketika mencoba melalui parameter bukan angka dalam metode integer. Jadi kita mau memasukkan misalkan string ke dalam fungsi atau metode yang seharusnya menerimanya integer, biasanya akan muncul exception number format exception gitu. Jadi ini adalah contoh exception yang sebenarnya sudah ada dalam Java, jadi kita bisa langsung pakai aja. Kemudian ya ini sebenarnya masih banyak banget ya yang lainnya ya. Jadi ini cuma contoh kecil aja. Nanti kita akan lihat bagaimana membuatnya di Java gitu ya. Oke, untuk menangani exception dalam Java itu kita pakai keywordnya try. Kemudian di dalam try ini akan kita masukkan kode-kode yang berpotensi memunculkan exception itu tadi ya, masukkan ke dalam try ini. Seandainya nanti di dalam proses try ini akan muncul error atau ada exception, nanti akan dilempar atau dipindahkan programnya ke dalam catch-nya ini. Ya, jadi pakainya try catch, biasanya exception handling itu disebutnya try catch. Ya, jadi dalam try ini adalah code-code yang berpotensi menimbulkan masalah dimasukkan dalam try, kemudian kalau misalkan beneran terjadi error akan dilempar dan dimasukkan dalam catch. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja kita akan coba ini di NetBeans atau di aplikasi atau IDE yang dapat mengolah bahasa pemrograman Java. Oke, jadi ini aku sudah punya sebuah kelas ya, aku kasih nama tes saja karena kan ini cuman buat nyoba aja bagaimana sih kita kalau buat exception handling di dalam kelas Java. Oke, seandainya di dalam kelas ini kita punya main ya, ada fungsi main di sini. Nah, katakanlah kita punya integer misalkan A gitu, nilainya 10. Kemudian kita punya integer B itu nilainya 0. Nah, kemudian integer C ini nilainya adalah A dibagi B. Oke. Kalau secara
code-nya itu tidak akan muncul error apa-apa ya. Ini cuma muncul warning aja karena C-nya tidak dipakai. Coba kita cetak aja nilainya. Ya, misalkan kita mau cetak nilainya. Kemudian misalkan ada perintah lagi untuk anggap aja ini adalah perintah selanjutnya. Ya. Jadi ini adalah perintahnya. A diberi nilai 10, B diberi nilai 0, kemudian nilai C itu diberi nilai A dibagi B. Oke. Nah, ini sengaja aku beri error ya. Jadi kan pembagian bilangan integer dengan 0 itu kan tidak boleh. Seperti ini kan nggak boleh sebenarnya. Nanti ini akan memunculkan exception. Oke, sekarang kita coba lihat aja exceptionnya seperti apa. Nah, ya, di sini di bawah sini akan langsung muncul exception in thread main. Ya, jadi dalam mainnya itu ada exception Java Lang arithmetic exception. Alasannya apa? Adalah pembagian dengan 0. Jadi kode ini yang membuat error ini juga sebenarnya ditulis di sini ya. Ini akan muncul juga di bawah sini. Jadi test2.main kemudian di file test.java kolom ke-6 di bawah sini kalau kalian lihat. Nah, kalau ini diklik nanti kan langsung diarahkan ke baris mana yang bermasalah atau yang menghasilkan error atau exception-nya tadi bisa muncul tuh di baris yang mana. Dan memang baris ini karena tadi kan aku sudah bilang ini aku sengaja munculkan exception-nya. Nah, aplikasinya seharusnya dia akan lanjut mencetak nilai C di sini. Kemudian dilanjutkan lagi akan mencetak perintah selanjutnya. Nah, di sini nggak tercetak sama sekali nih. Ya, jadi aplikasinya dari baris ini jalan, baris ini jalan, baris yang ini berhenti, kemudian keluar dari aplikasi sehingga baris-baris selanjutnya ini tidak dikerjakan. Atau kalau aplikasi biasanya ini disebut dengan crash itu. Ya. Nah, solusinya adalah kita membuat exception handling. Oke, jadi misalkan ini integernya aku deklarasinya aku jadiin 1 aja ya. Ya, seperti ini. Nah, tadi yang bermasalah kan ini. Kita masukkan ini aja ke dalam try. Oke. Nah, kemudian yang kita catch ini adalah ini kan di sini sudah ada exception-nya sebenarnya. Ya, kita bisa pakai aja langsung. Misalkan arithmetic exception ya. Ya, nanti akan langsung muncul. Jadi nanti kode ini yang akan dicoba atau try ini masuk ke dalam try-nya. Kalau misalkan ada exception-nya muncul, misalkan nilai C-nya kita beri nilai 0 langsung. Ya. Jadi C ini adalah pembagian. Jadi A dibagi dengan B. Rencananya seperti itu. Tapi kalau misalkan kena arithmetic exception karena B-nya 0, C-nya misalkan kita buat langsung nilainya 0 atau mau buat beda misalkan nilainya min 1. Ya, coba ini kita jalankan. Nah, proses selanjutnya yang ada di bawah ini tetap dikerjakan. Jadi aplikasinya berjalan sampai selesai sesuai dengan keinginan kita ya. Karena kan kita sebagai developer atau sebagai programmer pengen aplikasinya berjalan sampai selesai. Dan exception-nya yang tadi muncul itu sekarang sudah tidak muncul lagi. Ya, jadi aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, karena ini bermasalah tadi code-nya, ya karena ada arithmetic exception-nya muncul, maka yang dikerjakan itu adalah di bagian catch-nya ini lagi. Ya.
Jadi seandainya di sini ada perintah lagi, misalkan aku kasih shoot ya, perintah setelah exception. Jadi kalau di bawah ini ada perintah lagi, sekarang kita akan lihat apakah ini dieksekusi atau enggak ya. Karena kan C-nya ini tadi, baris ini yang adalah problemnya sebenarnya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, ketika di dalam try ini, jadi misalkan dia menemukan baris yang bermasalah, baris-baris setelahnya itu juga tidak akan dieksekusi. Jadi dari sini langsung lompat ke catch-nya ini. Ya, jadi dari sini try-nya ini akan dilempar langsung ke catch-nya, sehingga perintah-perintah selanjutnya ini juga tidak dikerjakan. Oke, nah ini adalah salah satu cara bagaimana kita memastikan bahwa aplikasi kita itu berjalan dengan baik ya, seperti ini. Ya, kalau kita ini sadar atau kita sudah tahu lah, kayaknya code ini atau baris ini itu akan menimbulkan masalah. Ya, kita sudah tahu itu, misalkan seperti ini tadi ya, pembagiannya ini. Nah, kalau seperti ini ya kita karena sudah tahu banget, kita bisa pakai try, kemudian code yang bermasalah mana, ya, kemudian masuk ke bagian catch, kita tentukan secara spesifik langsung exception yang mungkin terjadi itu apa. Kalau misalkan kita nggak yakin exception apa yang akan muncul, itu kita bisa tulis saja di sini exception gitu. Ya, exception ini berarti nanti semua exception yang terjadi atau semua exception lah ini maksudnya akan ditangkap di sini. Jadi kalau kalian nggak yakin exceptionnya apa, itu kalian bisa tulis saja seperti ini. Tapi kalau kalian yakin exceptionnya yang muncul itu misalkan yang aritmatik tadi, ya udah tulis saja secara spesifik aritmatik. Nah, untuk catch ini juga sebenarnya nggak hanya satu aja seperti ini ya. Jadi misalkan tadi ada aritmatik ya, kemudian misalkan kita mau buat dua exception ya, misalkan apa ya, array index out of bound exception misalkan. Ya, jadi ya tinggal aja tulis saja catch lagi dan seterusnya. Jadi nanti kalau yang muncul arithmetic exception masuk ke sini, kalau muncul array index out of bound exception akan masuk ke sini, dan seterusnya. Ya, ini adalah menentukan exception secara spesifik, langsung kita sebutkan exceptionnya apa. Kalau nggak yakin ya udah masukkan aja yang exception biasa. Ya, exception seperti ini misalkan. Jadi kalau bukan aritmatik, kalau bukan array index of bound, ya berarti pasti masuk ke sini gitu ya. Jadi kalau nanti kalian buat code, kalau sudah panjang codenya, cari aja mungkin ada beberapa baris yang ada kemungkinan kesalahan ya, atau bisa menimbulkan error, langsung aja buat try catch semacam ini. Oke, jadi semoga kalian bisa ngerti dari contoh yang sederhana ini bagaimana kita membuat exception handling di dalam Java. Oke, jadi seperti itu saja materi untuk hari ini, yaitu tentang exception handling. Semoga melalui video ini kalian bisa lebih memahami lagi bagaimana sih kita sebagai developer itu harus menangani kemungkinan error yang terjadi dengan memanfaatkan exception handling seperti ini. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.